Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayi Purwasetia Negari, di mana saya akan membahas tentang dampak perubahan iklim pada bidang pertanian Asia dan strategi adaptif di Cina. Dampak perubahan iklim dalam bidang pertanian di Asia, khususnya Cina. Perubahan iklim adalah salah satu tekanan terbesar pada siklus kehidupan. Perubahan iklim dapat menimbulkan banyak sekali bencana alam, misalnya kekeringan dan banjir. Bencana alam ini sangat berpengaruh terhadap perubahan lahan pertanian, seperti yang dapat dilihat pada grafik di atas, bahwa dari tahun 1950 hingga tahun 2010 terjadi perubahan lahan pertanian yang sangat tinggi akibat dari bencana alam tersebut. Perubahan lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu manifestasi paling parah dari variabilitas iklim di Tiongkok dan menjadi perhatian bagi pertanian dan kehidupan manusia mengingat negara tersebut sudah cukup kering. Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa selama 6 dekade terakhir, kekeringan parah telah melanda Tiongkok pada awal tahun 1960-an, akhir tahun 1970-an, dan awal tahun 1980-an, serta pada akhir tahun 1990-an. Selanjutnya, perubahan lahan pertanian yang terkena dampak banjir. Tren kejadian hujan deras yang menyebabkan banjir menunjukkan heterogenitas spasial yang sangat tinggi. Peristiwa ekstrem ini tampaknya lebih sering terjadi di Cina Barat Laut dan bagian tengah ke bawah Sungai Yangtze, tetapi lebih jarang terjadi di Cina bagian timur laut dan Sungai Yangtze Barat Laut. Menurut model iklim regional, frekuensi gelombang panas dan curah hujan yang ekstrim di masa depan dapat meningkat di sebagian besar Tiongkok. Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir terjadi pada tahun 1950-an di pertengahannya, kemudian awal tahun 1960-an, dan tertinggi terjadi pada tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Namun dampak iklim terhadap sumber daya air bervariasi di berbagai wilayah sungai. Frekuensi kekeringan dalam banjir diperkirakan akan meningkat di masa mendatang. Selain itu, limpasan dan aliran sungai diketahui lebih sensitif terhadap curah hujan akhir-akhir ini. Selanjutnya adalah strategi adaptif di Cina. Strategi adaptif adalah salah satu strategi yang digunakan oleh Cina yang ditetapkan dalam undang-undang dan digunakan untuk mengatasi berbagai dampak dari perubahan iklim yang sangat ekstrim selama beberapa dekade. Perubahan iklim telah berdampak signifikan pada sumber daya air, ketahanan pangan, tenaga air, dan kesehatan manusia di seluruh dunia, terutama di Afrika. Studi tentang dampak iklim dan strategi adaptif ini semakin menjadi bidang utama minat ilmiah. Selama beberapa dekade terakhir, Cina telah aktif dalam memitigasi dampak buruk perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim pada sumber daya air dan pertanian. Negara ini telah mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk meningkatkan penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan, terutama untuk pembangunan pertanian. Pertanian dan sumber daya air adalah 2 dari 4 bidang utama untuk adaptasi terhadap perubahan iklim yang ditetapkan dalam Program Perubahan Iklim Nasional Cina. Cina telah lama menekankan pentingnya memperbesar kapasitas penyimpanan air regional, memperkuat sumber daya airnya, dan meningkatkan pengelolaan infrastruktur yang terkait dengan sumber daya air. Lebih lanjut, proyek pembangkitan listrik tenaga air seperti proyek pengalihan air dari selatan ke utara direncanakan untuk membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya air untuk mengendalikan banjir di sungai-sungai besar dan untuk mengurangi kekeringan di bagian utara. Sistem kanal dan air tua setelah selesai pada tahun 2050 akan membawa 40 ribu air
makin penting untuk mengurangi dampak kelangkaan air dan kekeringan. Pertanian dapat menghemat air dengan menggunakan irigasi sprinkle untuk mengatasi banjir dan membuang air yang berlebih. Struktur air pertanian juga meningkatkan efisien penggunaan air. Sebuah studi kasus di Tiongkok Utara menyajikan struktur tanaman yang dioptimalkan untuk tahun 2010 dan 2030 yang dapat menghasilkan penghematan air yang substansional. Struktur tersebut membayangkan penurunan proporsi tanaman dengan konsumsi air tinggi dan meningkatkan tanaman dengan konsumsi air rendah, sehingga secara bertahap meningkatkan efisiensi penggunaan air. Tanaman-tanaman tersebut dapat dilihat pada tabel di atas, yang mana terdapat gandum, jagung, dan tanaman bijian lainnya. Studi kasus menunjukkan bahwa pengoptimalan AWS dapat menghemat kurang lebih 199,94 kali 10⁸ meter kubik air setiap tahun. Pengukuran hemat air terintegritas bersama dengan AWS yang dioptimalkan dapat menghemat tambahan 29,97 kali 10⁸ meter kubik air.